Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Coach Ultra Semangat. Podcast kali ini kita akan lanjutkan podcast pertama saya tentang kekuatan tekad. Di kekuatan tekad yang pertama, kita telah membahas tentang bahwa tekad itu adalah energi jiwa yang pada akhirnya mampu menjembatani antara pikiran dan tindakan, sehingga kita mampu merubah apa yang ada di pikiran menjadi kenyataan. Kita akan lanjutkan di hari ini 3 kekuatan tekad lainnya. Apa saja? Ayo satu persatu kita bongkar. Kekuatan tekad yang kedua adalah daya sembuh. Lebih dari itu, tekad bahkan dapat melawan berbagai macam penyakit dalam tubuh kita. Penelitian mutakhir dalam bidang kedokteran bahkan menunjukkan lebih dari 50% sebab kesembuhan sesungguhnya bersumber dari tekad yang kuat untuk sembuh. Penjelasannya adalah, tanamkanlah dalam diri Anda sebuah keyakinan yang kuat bahwa penyakit yang sedang Anda derita dapat Anda sembuhkan sendiri. Kembangkanlah keyakinan itu dalam jiwa Anda secara terus-menerus. Jangan pernah memikirkan penyakit itu, tetapi fokuskanlah pikiran Anda pada semua manfaat yang Anda peroleh setelah sembuh. Pikirkanlah kesembuhan Anda secara terus-menerus. Jangan pernah menyerah pada tekanan penyakit Anda, dan jangan pernah tergoda oleh dorongan untuk pasrah, kalah, dan tidak peduli. Secara perlahan, bangunlah semangat yang kuat untuk melawan penyakit itu, keyakinan yang mutlak bahwa Anda dapat mengalahkannya, dan kepercayaan bahwa takdir akan berpihak kepada kesembuhan Anda. Maka niscaya Anda akan menyaksikan tubuh Anda secara perlahan beradaptasi dengan mengikuti perintah dari tekad Anda. Tekad kesembuhan adalah kesembuhan itu sendiri. Khalid bin Walid bahkan pernah dengan sengaja memakan racun untuk sekedar menunjukkan kepada musuh yang berniat membunuhnya dengan racun. Ternyata tekadnya untuk menang melawan racun tersebut tidak terkalahkan. Jika racun saja tidak dapat membunuhnya, maka apalagi musuh-musuhnya. Setelah kejadian itu, musuh-musuhnya menyerah tanpa peperangan. Kekuatan tekad yang pertama adalah energi jiwa. Kekuatan tekad yang kedua adalah daya sembuh. Dan yang ketiga, kekuatan tekad adalah faktor kesuksesan. Kesuksesan yang besar yang diraih seseorang dalam hidupnya adalah gabungan dari kesuksesan kecil yang ia raih sebelumnya satu persatu. Kesuksesan besar selalu diraih setelah seseorang melalui suatu rentang waktu yang lama, perjuangan yang panjang dan berliku, dan sudah pasti sangat melelahkan. Dalam rentang waktu yang lama tersebut, seseorang hanya dapat meraih sukses besar apabila ia dapat mengalahkan kelelahan dan godaan jiwanya untuk mundur dari perjuangan. Dari sanalah kita menemukan bahwa sesungguhnya faktor-faktor utama yang menentukan kesuksesan seseorang tidak saja bersumber pada kecerdasannya, tetapi terutama ditentukan oleh sifat-sifat jiwanya, yaitu kesabaran, keuletan, dan ketekunan. Orang-orang cerdas yang gagal dalam hidup atau tidak menciptakan prestasi puncak dalam hidupnya pada umumnya disebabkan karena kecerdasan mereka tidak didukung oleh sifat-sifat jiwa tersebut, kesabaran, keuletan, dan ketekunan. Manajemen modern boleh saja menggantikan kata bekerja keras dengan kata bekerja cerdas dalam kamus kesuksesan. Tetapi mereka tidak dapat menafikan unsur waktu sebagai proses yang menguji daya tahan seseorang dalam pendakiannya menuju puncak kesuksesan. Waktu merupakan variabel yang tetap yang menguji kekuatan mental seseorang. Perjalanan menuju puncak kesuksesan merupakan pendakian jiwa yang sangat melelahkan. Hanya mereka yang sabar, ulet, dan tekun yang dapat bertahan untuk tetap mendaki menuju puncak kesuksesan. Dari manakah sifat-sifat jiwa itu terbentuk? Jawabannya adalah tekad. Jadi, kesabaran, keuletan, dan ketekunan adalah buah dari tekad yang kuat. Kekuatan tekad ada 4. Yang pertama adalah energi jiwa.
Yang kedua adalah daya sembuh. Dan yang ketiga adalah faktor kesuksesan. Dan keempat adalah sumber pengaruh. Cobalah amati orang-orang yang berpengaruh dalam sejarah atau dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Anda akan menemukan bahwa pengaruh mereka sesungguhnya bersumber dari kekuatan tekad mereka. Jika Anda dapat dipengaruhi oleh orang di sekitar Anda, maka cobalah periksa sebab-sebab mengapa orang itu dapat mempengaruhi Anda. Atau cobalah tanya kepada diri Anda, mengapa Anda cenderung mengikuti kata-kata atau perintah orang itu? Mengapa orang itu bisa mengatur Anda? Jawabannya adalah karena mereka mempunyai tekad yang kuat. Kepercayaan kita kepada orang lain, siapapun itu, ditentukan oleh seberapa jauh konsistensi orang tersebut dalam melakukan semua yang ia pikirkan atau semua yang ia katakan. Konsistensi. Kita akan menyimpan rasa hormat atau respek kepada seseorang yang melakukan semua yang ia pikirkan atau semua yang ia katakan. Sebab kita akan menganggap orang itu kuat. Jika seseorang misalnya mengancam akan membunuh Anda, tetapi karena Anda tidak percaya bahwa orang itu dapat membunuh Anda, mungkin karena keberanian yang tidak cukup, maka Anda tidak akan takut atau terpengaruh dengan ancamannya. Demikian selanjutnya, kita percaya kepada setiap orang yang dapat merealisasikan semua pikirannya, ucapannya, dan rencananya. Jika orang-orang seperti itu mengarahkan perhatian dan pikirannya pada satu titik, maka kita akan segera percaya kalau ia pasti akan melakukan tindakan tertentu dalam masalah itu. Orang-orang yang bertekad baja selalu menyebarkan kepastian, keyakinan, kepercayaan, dan ketenangan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang bertekad baja selalu menyebarkan kepastian, keyakinan, kepercayaan, dan ketenangan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebab di sana tidak ada kebohongan, tidak ada penyimpangan, tidak ada kata mundur, tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut, dan tidak ada kelemahan. Tekad yang kuat menggabungkan unsur keyakinan dan keberanian, kepastian dan keteguhan, serta kepercayaan dan ketegaran. Tekad yang kuat menggabungkan unsur keyakinan dan keberanian, kepastian dan keteguhan, serta kepercayaan dan ketegaran. Itu semua merupakan simbol kekuatan karakter yang membuat atau bahkan dapat memaksa orang lain tunduk dan bersedia diatur. Karena itu, tekad yang kuat dan membaja adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang. Teman-teman semuanya, itulah 4 kekuatan tekad yang mampu membuat kita jadi orang yang merubah pikiran menjadi kenyataan, merubah harapan menjadi kenyataan. Sesulit apapun situasi yang kita rasakan, sebesar apapun masalah yang kita punya, dengan tekad yang lebih besar, kita mampu menaklukkan semuanya. Sampai jumpa di podcast Ultra Semangat selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.